Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Tiada terasa kita sudah sampai pada bulan yang baru kembali mengakhiri tahun 2023 ini. Kita bersyukur dalam kita mengerjakan keselamatan kita. Firman Tuhan ingatkan kita untuk selalu dalam keadaan siap sedia. Itu mari sebelum kita melanjutkan dengan renungan malam kita tundukkan kepala, kita berdoa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, kami sangat bersyukuri buat kesempatan di mana kami bersama-sama bisa menikmati renungan malam kami di dalam kasih sayang-Mu. Mengawali bulan ini kembali Tuhan, apa yang Kau inginkan kami lakukan. Kita mampukan kami mempersiapkan diri kami dalam kami mengerjakan keselamatan itu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami akan bersama-sama menikmati firman Allah dalam renungan malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kesempatan yang indah boleh kita miliki lagi. Di awal bulan yang baru ini, apa yang kita harus kerjakan dalam kita mengerjakan keselamatan itu? Firman Tuhan ingatkan kita dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Satu keadaan yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kita harus mempersiapkan diri kita, siap sedia untuk memberi pertanggungan jawab. Jadi dalam mengerjakan keselamatan kita bukan asal mengerjakan, tetapi akhirnya harus ada pertanggungan jawab kita tentang pengharapan kita, mengapa kita mengerjakan keselamatan itu. Karena itu biarlah kita perhatikan ayat ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan adalah tetap menguduskan Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita sebagai Tuhan. Artinya sebagai satu-satunya penguasa yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan gratis buat kita. Dengan pengorbanannya yang dahsyat itu, yang sudah kita terima dan alami sampai saat ini. Sebab itu mampukan hari-hari kita tetap ada dalam pengudusan Tuhan dalam hati kita. Artinya menjaga hati ini tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai dalam hati ini timbul hal-hal yang jahat. Karena firman Tuhan katakan, dari hati ini timbul banyak hal. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Supaya kita betul-betul menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Disinilah kita diminta untuk betul-betul menjaga kehormatan Kristus dalam kehidupan kita. Mempertanggungjawabkan Kristus yang ada dalam kita, yang sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup takut kepada Dia, dengan hidup hormat kepada Dia, dengan hidup terus mengikuti perintah-perintahnya. Ya, itulah sebabnya hari ini kalau kita masih boleh ada, itu berarti Tuhan masih mempercayakan kita untuk melakukan hal yang indah itu. Untuk saudara dan saya sebagai umat ketebusan Allah, sebagai umat yang telah diselamatkan, terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tuhan tolong,
karena tidak mudah melakukan ini di hari-hari yang penuh dengan segala keadaannya. Kita boleh mendengar deru perang atau keadaan-keadaan yang cukup membuat kita jadi takut dan gentar dan bisa gelisah. Tapi disinilah kita menjaga hati kita supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketakutan mendominasi kehidupan kita, membuat kita jadi kehilangan pegangan yang teguh kepada Dia. Kita boleh bisa mencari hal-hal yang lain. Mungkin sesuatu yang dapat kita andalkan. Entah itu kekuatan kita atau kekuasaan kita atau banyak hal lain. Tapi disinilah kita betul mengandalkan hanya Yesus saja. Itulah maksud dari menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Jadi jangan sampai pikiran kita bercabang, berubah setia. Ini yang harus kita jaga. Ya, biarlah sebagai jemaat Tuhan yang belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita tahu ini adalah satu hal yang harus kita kerjakan masing-masing. Ya, kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 itu, kita harus mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Jadi pribadi lepas pribadi harus mempertanggungjawabkan keselamatannya. Yaitu dengan mengerjakan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, supaya kita jangan sampai mempunyai hati atau pikiran yang bercabang. Ya. Karena dikatakan terkutuklah kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Kemampuan kita tidak dapat, kita tahu kemampuan itu hanya daripada Tuhan. Yaitu kalau kita mengandalkan kemampuan kita, artinya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tolong, saya katakan Tuhan tolong, supaya kita betul-betul dapat mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita harus siap sedia, karena memang mengingat waktu ini adalah waktu yang jahat. Begitu banyak tantangan atau godaan yang buat kita bisa menyimpang. Ini yang harus kita perhatikan. Menyimpang. Karena itu kalau kita perhatikan tidak sedikit hari-hari ini, berita-berita yang tidak menyenangkan bukan saja dari sesama rekan atau teman, tapi dari hamba Tuhan yang tiba-tiba punya pikiran-pikiran yang lain juga bisa terjadi. Jadi inilah yang harus kita waspadai. Artinya hati kita tetap siap sedia, terus menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Jangan sampai kita beralih kepada yang lain. Jadi saya katakan Tuhan tolong. Karena di sini kita diajak untuk mempertanggungjawabkan pengharapan kita kepada Dia, ya. Lalu yang kedua, dalam kita menguduskan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah lewat perbuatan kita, tutur kata kita, kata-kata kita, supaya kita tetap menyatakan yang benar kepada Tuhan, kepada sesama. Dalam Matius pasal 12 ayat 35 dan 36 dituliskan demikian. Yesus katakan, Matius 12 ayat 35 dan 36. Orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku, Yesus berkata kepada kita, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Sebab itu perhatikan kata-kata kita, ucapan-ucapan kita. Kita akan dihadapkan kepada kursi pengadilan Allah.
mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan-ucapan kita. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, hari-hari ini kita harus jaga mulut ini. Jangan sampai mulut yang satu ini mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, tetapi di lain waktu mulut ini mengeluarkan kutuk dan kata-kata yang tidak menyenangkan buat sesama. Saya berkata Tuhan tolong. Karena inilah yang harus kita perhatikan. Karena begitu banyak keadaan-keadaan yang buat kita bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik saat hati kita tidak dalam keadaan siap. Sebab itu saya katakan sekali lagi, Tuhan tolong. Karena itu kita tahu apa yang dinasihatkan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, Tuhan tolong. Sekali lagi Tuhan tolong saya katakan. Lalu yang berikutnya adalah apa yang kita harus bertanggungjawabkan. Kita harus siap sedia dalam setiap tindakan kita. Jadi tindakan-tindakan kita jangan sampai mencemarkan nama Tuhan. Karena seringkali kita tidak berpikir panjang, tindakan kita ternyata sudah mencemarkan nama Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang senonoh, yang tidak senonoh, ya, perbuatan-perbuatan kita yang menyakitkan dan sebagainya. Ya. Karena itu Tuhan tolong. Sekali lagi saya katakan Tuhan tolong. Karena tidak mudah menghadapi kenyataan hidup saat ini. Saat kita terima kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain, atau ejekan, atau kata-kata umpatan dan sebagainya. Kita seringkali berada dalam kata-kata kita yang juga jadi kasar dan keras. Inilah yang saya katakan Tuhan tolong kita. Supaya kita mampu bertanggung jawab setiap tindakan kita. Agar dari mulut yang satu ini jangan keluar kata-kata yang jahat. Jadi Tuhan tolong, sekali lagi Tuhan tolong. Lalu yang berikutnya, bagaimana kesiapsediaan kita adalah menjaga kesucian hidup ini agar layak berdiri di hadapannya sebagai hamba Kristus yang tidak bercacat celah. Ya. Jadi Tuhan tolong, ini satu tindakan yang tidak gampang untuk menjaga kesucian hidup ini. Karena begitu banyak keadaan-keadaan yang menggoda kita, sehingga kita bisa terselewengkan dalam tindakan-tindakan kita. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Inilah yang harus kita siap sediakan dalam kita berada di hari-hari yang semakin dekat. Apalagi kita sudah mendengar deru perang yang begitu dahsyat akan tertiba. Dan keadaan-keadaan yang mengerikan yang lain mungkin juga akan menyusul. Yang buat hati kita dalam keadaan bimbang, tidak siap dan sebagainya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan tetap kuat menghadapi kenyataan ini. Sehingga kita semua tetap siap sedia dalam mempertanggungjawabkan keselamatan kita, pengharapan kita dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Roh Kudus menguatkan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita minta kekuatan itu daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur firman-Mu selalu datang untuk kami dalam keadaan siap sedia. Dalam mempertanggungjawabkan keselamatan kami. Buat apa yang sudah Kau kerjakan buat kami, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi segala kejahatan dan dosa kami. Itu biarlah kami tetap mengerjakan keselamatan kami masing-masing dengan hormat dan takut kepadamu. Roh Kudus menolong kepada kami setiap jemaat Tuhan untuk mampu berdiri tegak menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang ada ini. Sehingga kami tetap kuat, kami tetap maju, kami tetap menjadi pemenang-pemenang-Mu. Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita. Sebab itu terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat malam ini, berkat-Mu atas kami. Berkat di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosiamin, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.